Sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu, semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang bernama Uqasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dan dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah berkata, sampaikanlah wahai Uqasyah. Maka Uqasyah pun mulai bercerita, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak terkena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Uqasyah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasyah, sungguh engkau tidak berperasaan, Uqasyah. Bukankah baginda sedang sakit? Uqasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Uqasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Uqasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, Uqasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabat dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, Uqasyah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang
Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman." Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan antara kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memampahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangan